A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri majelis ini dan melanjutkan kajian yang secara rutin sudah kita laksanakan dari pekan ke pekan, dan insya Allah hari ini kita akan membahas fikih. Semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak, ibu-ibu sekalian, rahimakumullah. Yang akan kita bahas hari ini tentang babnya tetap masih bab sholat, penting bagi kita ini. Kita selama ini lebih banyak melaksanakannya, tapi mungkin belum dibekali dengan informasi yang lengkap tentang sholat itu sendiri. Padahal itu tidak mengurangi pentingnya, ya. Artinya sangat penting. Salam. Ilmu yang berkaitan dengan sholat. Jadi di dalam sholat itu ada hal-hal yang sifatnya wajib untuk kita tunaikan, dan ada yang hal-hal yang sifatnya sunnah untuk kita tunaikan, dan ada hal-hal yang sifatnya makruh, ya, untuk kita tunaikan. Bahkan ada hal-hal yang memang dilarang untuk kemudian dilakukan. Nah, kita hari ini mengetengahkan tentang hal-hal yang wajib, fardu sholat, hal-hal yang wajib ditunaikan. Apabila salah satu dari kewajiban ini tidak ditunaikan, maka sholat kita batal, sholat kita tidak sah. Di sini ada 9 hal yang wajib ditunaikan ketika kita melaksanakan sholat. Yang pertama, niat. Niat itu hukumnya wajib, ya, wajib. Dan kita sudah membahas ini persoalan niat di dalam hadis, ya. Kajiannya hadis kemarin itu kita sudah bahas, ya, bahwa segala sesuatu itu bermula dari niat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala selalu yang menilai kita dari niat kita, ya. Menilai dari niat kita. Dan kalau niatnya benar, maka sudah tercatat sebagai kebaikan. Kalau kemudian diiringi dengan yang benar juga dalam prakteknya, maka catatannya bertambah. Dan Allah menjanjikan setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan 10, bahkan lebih daripada itu, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau niatnya itu adalah hal yang tidak baik, maka kalau diniatkan saja tanpa kemudian dipraktikkan, maka tidak tercatat sebagai keburukan. Nah, itu kelebihannya di sini. Tapi kalau kemudian disertakan dengan keburukan, maka setiap keburukan yang dilakukan itu tercatat sebagai satu keburukan dan tidak ditambah, hanya satu keburukan, dan seterusnya demikian. Jadi niat ini menjadi hal yang wajib untuk kemudian dilakukan oleh setiap orang yang ingin menunaikan ibadah salat. Dan niat itu sendiri tidak ada hubungannya dengan melafalkannya. Kemarin, ya kan, sudah kita kaji, ya kan, melafalkan sesuatu itu tidak disebut dengan niat. Usolli itu bukan niat. Itu bukan niat itu. Yang niat itu yang ada dalam nurani kita. Jadi kalau mau ditanya, pegang dada kita, tanya ke dalam hati kita, niat kita apa nih? Lalu siapa yang tahu? Yang tahu hanya diri kita dan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang tahu satupun.
tahu satu pun begitu. Itu niat, ya kan? Kalau kemudian dilafazkan oleh para ulama itu dikatakan sebagai untuk memperkuat saja. Kalau untuk menguatkan ini kan orang bisa mengambil berbagai macam cara. Salah satu caranya adalah mungkin dengan melafalkan itu, ya. Jadi pertama adalah niat. Kemudian yang kedua takbiratul ihram. Di dalam hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Menurut Tirmidzi, hadis ini merupakan hadis yang paling sahih dan paling baik terkait dengan persoalan ini. Dan Hakim serta Ibnu Sakan juga telah menyatakan tentang kesahihan hadis ini. Juga berdasarkan praktek dan sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis di atas. Takbiratul ihram itu apa? Apa yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram? Apakah takbiratul ihram itu mengangkat tangan? Atau takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar? Ini harus cermat ini. Yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram ini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan itu tidak ada hubungannya dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Abu Humaid bahwa apabila Nabi SAW hendak sholat, beliau berdiri tegak lurus, ya, dan mengangkat dua tangannya lalu mengucapkan Allahu Akbar. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan mensahihkan hadis ini. Juga ada hadis serupa yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih sesuai syarat Muslim dari Ali radhiyallahu anhu bahwa apabila Nabi SAW hendak mengerjakan salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram ini adalah mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Lalu dengan angkat tangan ini bukan kewajiban dalam sholat. Nanti pembahasannya di bab sunnah sholat. Sunnah sholat. Oleh karenanya di dalam bab ini tidak berbicara tentang mengangkat kedua tangan. Jadi sekali lagi, ya, hal yang kedua yang wajib untuk ditunaikan di dalam sholat, ya, adalah mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang sholat dia angkat tangan tapi tidak diucapkan Allahu Akbar, berarti sholatnya tidak sah. Ya kan? Sholatnya tidak sah. Ya kan? Tapi dengan mengucapkan Allahu Akbar sudah terpenuhi, ya kan, kewajiban kedua dari melaksanakan ibadah sholat itu sendiri. Itu kewajiban yang kedua. Kemudian kewajiban yang ketiga, berdiri saat mengerjakan sholat fardu. Berdiri saat melaksanakan sholat fardu. Jadi sholat fardu itu dilaksanakan dalam keadaan berdiri, dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal, ya kan? Jadi kalau kita dalam kondisi normal, sehat walafiat, tidak ada gangguan apapun, ya, tidak dalam keadaan kedaruratan, ya kan, dan sebagainya, maka dalam kondisi yang seperti itu, ketika kita sholat fardu, maka kita lakukan dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri itu wajib hukumnya. Mengerjakan sholat fardu dengan berdiri adalah wajib, berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 238, yang artinya peliharalah semua sholat dan sholat wusta dan laksanakan sholat karena Allah dengan khusyuk. Ya. Kemudian di dalam riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu menceritakan, kanat
bibawasir. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala janbin. Aku menderita ambeien, kata siapa tadi? Kata Imran bin Husain ya. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai salat. Nabi SAW ketika itu bersabda, salatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, dengan duduk. Jika tidak mampu, dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ini didasarkan oleh para ulama, mendasarkan hadis ini bahwa sholat itu kalau dalam keadaan normal, sehat, harus dilakukan dengan berdiri. Ya, harus dilakukan dengan berdiri. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Sholat sunnah. Apakah menunaikan sholat sunnah itu wajib juga dalam keadaan berdiri? Nah, sholat sunnah hukumnya berbeda dengan sholat wajib, ya kan? Kalau sholat wajib itu wajib berdiri bagi yang normal, ya kan? Bagi yang dalam kondisi yang memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi bagi untuk sholat sunnah, menunaikan sholat sunnah itu tidak wajib berdiri. Dia boleh dilakukan dalam keadaan berdiri, boleh dilakukan dalam keadaan duduk, baik dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan tidak normal. Hanya kalau bicara afdoliyah, mana yang lebih baik, tentu lebih baik dilakukan dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Huddistu anna Rasulullah SAW qala salatul rajuli qa'idan nisfus shalah." Aku diberitahu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat seseorang dengan duduk adalah separuh sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini konteksnya adalah sholat sunnah. Jadi artinya boleh ditunaikan, cuma tetap lebih afdal melakukannya dalam keadaan berdiri. Tapi fardu sebaliknya tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan dalam keadaan duduk tanpa alasan, kecuali kalau dalam keadaan kedaruratan ya, dan lain sebagainya. Di Masjid Nabawi itu kan rata-rata mereka pada duduk ya, saya mau Iya. ini. Aku orang tuh pada sholatnya duduk ya. Iya. Ternyata karena boleh ya. Iya, boleh. Boleh. Saya sendiri selalu melakukannya dalam keadaan duduk. Oh, karena kecapean gitu dong. Enggak, kan tanpa alasan. Oh, Salah jadi sunnah kan? separuh kan? Salah sunnah kan? Iya, tadi kan separuh. Ya bicaranya kan bukan bicara konteks pahala nih. Oh. Kita bicaranya konteks boleh. Itu. Kalau bicara pahala lain lagi. Bicaranya pahala lain lagi nih. Ya kan bicaranya boleh, boleh ditunaikan. Jadi kalau nanti kita ngelihat ada orang menunaikan itu, Iya. ya kita nggak perlu protes karena hal itu diperbolehkan. Kalau dia melakukan sholat fardu dengan duduk, itu yang perlu diingatkan. Ya, diingatkan. Nggak ada rumusnya. Tapi sholat sunnah boleh. Ya kan? Sholat sunnah boleh. Ya. Kemudian kewajiban yang keempat yang harus ditunaikan oleh seorang ketika melaksanakan salat, membaca Al-Fatihah, baik dalam salat wajib maupun dalam salat sunnah. Jadi yang satu lagi sebelum Al-Fatihah itu sunnah. Iya. Jadi jadi membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Nah, yang lainnya, sunnah nanti lagi. nah, yang lainnya apakah sunnah ataupun Tapi tidak kalau belum nggak masuk. baca boleh. Belum masuk. Sebabnya ini, ya kan? Yang jelas membaca Al-Fatihah itu wajib hukum. Wajib hukum. Ya kan? Kalau lupa gimana Pak? Ya. Kalau Nah, lupa. nanti ada. Ragu-ragu tuh baca. Jadi Ulang. begini, ini pertanyaan ya. Jadi hukum membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya. Ada dua keadaan. Bisa keadaan lupa, bisa keadaan memang dia tidak bisa baca Al-Fatihah. Mungkin nggak itu? Ya mungkin Iya, saja. mungkin. Ya mungkin saja, ya kan? Nah, bagi mereka yang lupa ataupun yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka penggantinya adalah membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah 3 kali. Oh. Penggantinya. Tapi bagi mereka yang memang Dulu. tidak bisa membacanya. Oh, nggak bisa. Kalau dia bisa, nggak bisa diganti, nggak bisa digantikan, ya kan? Ini bagi dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia melakukan hal itu, maka diganti dengan membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu salah satu pilihannya. Pilihan yang lain
membaca surat pendek. Ya, surat pendek minimal 3 ayat. Ya, surat pendek memang minimal 3 ayat ya. Iya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, bukan itu ada yang lebih pendek. Al-Hasan. Al-Kautsar. Al-Hasan. Al-Kausar 5. 5 ya? 5 atau 4. Itu idaja. Idza jaa nasrullahi wal Itu fath. 3 ayat ya. Wa ra'aitan Kalau nas anak kecil banget baru belajar sholat. Duanya sampai Belum cukup buku lah. Kalau bagi yang Balik, belum ya. balik, kan, ya dia kan baru belajar. Cuma Ustaz gini, Belajar. kalau kita berjamaah, Hmm. ya, setelah imam baca Al-Fatihah, semua makmum amin. Iya. Setelah itu imam baca surah. Iya. Nah, di situ kan wajib baca Al-Fatihah. Nah, kita ada ayat di Al-A'raf. Kalau kita mendengarkan bacaan Al-Quran, dengarkan dan simak. Nah, kewajiban baca Al-Fatihah pada saat imam membaca surah itu gimana? Tapi hadis Bukhari tetap wajib. Imam Syafi'i juga wajib kita baca Al-Fatihah. Nah, jadi ini gimana nih Ustaz? Bertentangan nggak dengan ayat ini? Jadi, Ya, jadi apa ada yang kita keterangan, lakukan? ada keterangan yang terkait dengan kewajiban baca Al-Fatihah. Ini sebenarnya kewajiban membaca Al-Fatihah di tiap sholat ini berlaku umum. Ya, artinya ketika kita sholat sendiri, maka kita wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ketika kita sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah dan posisi kita sebagai makmum, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Iya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap mengharuskan kita membaca Al-Fatihah. Ada yang tidak mengharuskan kita membaca Al-Fatihah dengan apa? Dengan dasar bahwa apa yang dibaca oleh imam itu adalah bacaan kita, ya kan? Bacaan kita. Dan jumhur ulama bersepakat bahwa memang ketika kita menjadi makmum di dalam sholat berjamaah, bahwa bacaan imam itu adalah bacaan kita. Apakah dalam sholat zahir atau dalam sholat sir? Ya, ini juga berbeda pendapat antara satu ulama dengan ulama lain. Tapi jumhur ulama mengatakan baik itu dalam sholat yang dizahirkan ataupun dalam sholat yang disirkan sama keadaannya. Jadi kalau kita sebagai makmum, kita boleh tidak membacanya, cukup mendengarkannya saja dari imam. Bahkan walaupun dalam keadaan sholat sir sekalipun. Dalam keadaan sir kan berarti imam tidak membacanya secara jelas, tidak terdengar. Tapi diasumsikan bahwa imam membaca dan bacaan imam adalah bacaan kita. Ya, jadi kita diam saja juga nggak ada masalah, ya, tanpa membacanya, atau cukup membacanya dalam hati, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Tidak ada kewajiban membacanya ketika kita dalam keadaan makmum berjamaah. Tidak ada kewajiban itu. Karena apa? Karena bacaan imam adalah bacaan makmum, seperti itu. Walaupun ada perselisihan para ulama dalam hal ini. Sama juga dengan terkait dengan bacaan basmalah. Bacaan basmalah di sini dalam sholat, ya. Sebagian ulama ada yang mengharuskan untuk dibaca, ya, karena dia Kalau merupakan kita kajian tafsir sudah membahas Pak. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, nah ayat yang ke-7 Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu nggak boleh berhenti, lanjut ke ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi itu nggak boleh berhenti di situ. Kalau kita baca Bismillahnya di zahirkan. Kemarin kita kajian tafsir kita udah ya, jadi sebenarnya itu kan terkait dengan hitungan 7 bahwa ayat. jumlah Jumlah dalam ayat. surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Tapi apakah itu di dalam bacaannya harus demikian ataupun tidak? Saya tidak punya dasar yang kuat terkait dengan keharusan untuk membaca satu ayat itu dibelah menjadi 2 kalau kemudian Bismillah tidak dibaca, ya. Tapi yang saya ketahui adalah bahwa kalau kemudian orang mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka hitungannya bukan bacaannya. Hitungannya itu adalah yang pertama ada Alhamdulillah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nanti pada ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ hitungan yang
berikutnya, baru kemudian dipenggal dengan bagian yang lain, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Hitungannya 7. Tapi kalau kemudian bismillah diasumsikan sebagai bagian dari Al-Fatihah, maka hitungannya yang terakhir tadi, yang 7, 8 itu tidak dipenggal, tapi jadi satu kesatuan seperti itu. Tapi dalam hitungan, bukan dalam bacaan. Nah, dalam mungkin ini ada apa istilahnya, penafsiran ya kali ya, penafsiran. Jadi apakah dibaca ataupun tidak, memang di situ ada perselisihan. Ada yang boleh dibaca, ya kan, dengan asumsi yang tadi, ya kan? Boleh juga tidak dibaca, tapi dibacanya di dalam hati, atau bahkan sama sekali tidak dibaca sama sekali, baik itu dilafazkan ataupun di dalam hati, sama sekali tidak dibaca, ya kan? Itu juga ada warid itu artinya bahwa para ulama juga Tapi memang sebagian ulama mengatakan bahwa Bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Jadi ayat pertama Al-Fatihah Bismillah. Ya, seperti itu. Sebagian para ulama, sebagian besar mengatakan seperti itu. Jadi makanya caranya itu tadi, kalau Bismillah itu ya yang terakhir itu jangan dipenggal, gitu loh. Karena kalau dipenggal jadi 8, ya kan, jadi 8 gitu loh. Ya, sebagai 7. Kurang tepat juga kalau dipenggal. Ayat ini kalau kita berhenti kan bisa kita baca pun di mana, kalau dia tempat boleh pasal di mana. Karena ghairil maghdubi alaihim itu tandanya lam. Iya. Lam itu nggak boleh berhenti. Iya betul. Iya kan, tandanya lam. Itu sebaiknya tidak Nama berhenti, berhenti. bukan tidak, sebaiknya tidak berhenti. Kalau kita membaca, sebaiknya yang berhenti di sana. Yang selalu ya, satu ayat ini kita penggali sini apakah jadi 2 ayat? Ya enggak juga. Balik lagi. Mungkin ada yang pendapat seperti itu. Iya. Kalau napasnya pendek ya nggak nyampe nih. Iya. Jadi dasar dari kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat, baik itu fardu maupun sholat sunnah, ada beberapa hadis ini yang diungkapkan. Ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ini udah sering kita dengar. Tidak ada sholat, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca sholat Al-Fatihah. Man sholat sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran wa fi riwayatin bi Fatihatil Kitab fa hiya khidaj. Barang siapa yang mengerjakan sholat tanpa membaca ummul Quran, dalam hal ini adalah Al-Fatihah, maka sholatnya kurang, ya kan? Iya, ini dalilnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tuhsi'u sholatun la yaqra'u fiha Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat yang tidak dibacakan Al-Fatihah. Dalam redaksi Darul Qutni berbunyi, la tujzi'u sholatan liman lam yaqra' Fatihatul Kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi banyak sekali dalilnya yang walaupun redaksinya ada perbedaan, tapi intinya adalah sholat batal apabila kemudian tidak membaca Al-Fatihah, baik itu di sholat fardu maupun di sholat sunnah, kecuali kalau kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, ya. Kalau makmum asumsinya bahwa bacaan imam itu adalah bacaan kita, boleh kita baca dan boleh juga tidak kita baca. Kemudian bagi yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, di sini ada keterangannya juga. Bagi yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, dia bisa ganti dengan itu, baca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya, 3 kali, mengganti Al-Fatihah bagi yang tidak bisa membacanya, atau membaca surat pendek 3 ayat. Orang-orang yang baru itu kali ya, mualaf kali ya, yang belum. Malam kali ya. Iya, yang baru-baru masuk Islam kali nggak Al-Fatihah. Ada sih orang nggak bisa baca Al-Fatihah. Orang-orang Muslim aja banyak yang hafal Al-Fatihah. Iya, itu dia makanya. Katanya kemarin Pak Joko diuji Al-Fatihahnya, ada yang nggak hafal dia. Oh, ini kampanye hitamnya. Kita masuk ke yang kelima. Katanya tadi gini, kalau 1 katanya apa? Tukang tunjuk tadi tuh. Kalau 2 datangin dari Tuhan. Tuhan mah 1, nggak jelas. Boleh tuh. Langsung masuk ke Satu-satunya.
Baik, kita masuk ke ini bagi yang kelima, kewajiban yang kelima ketika kita menunaikan sholat yang wajib ditunaikan, ruku. Ya, ruku itu wajib ditunaikan. Nah, di sini dijelaskan kefarduan ruku telah diakui secara ijma' merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah, ya kan, dan seterusnya. Lalu kemudian muncul sebuah pertanyaan, kapankah rukuk tersebut dinyatakan sah? Orang rukuk nih. Nah, dalam kondisi seperti apa rukuk itu dinyatakan sah? Rukuk yang bagaimana yang dikatakan sah? Rukuk dinyatakan sah apabila tubuh dibungkukkan hingga tangan menyentuh lutut dan dilakukan dengan tomakninah. Jadi ruku itu adalah tangan menyentuh lutut dan dilakukan dengan tomakninah. Hadisnya summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah dengan tomakninah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, aswa'un nas sariqatan alladhi yasriqu min salatihi, qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatihi, qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, aw qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud. Sejelek-jeleknya pencuri ialah seorang yang mencuri salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mencuri salat itu? Nabi SAW menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujud. Atau beliau bersabda, ia tidak meluruskan punggungnya pada saat ruku' dan sujud. Ya, kan? Dikatakan mencuri. Itu ya kalau pada sholat cepat-cepat itu kali ya Ustaz. Mending Kayak ayam. Jadi kita itu kalau sholat. Jadi ruku' itu sampai dengan tangan menyentuh lutut. Kalau pegangan Lutut. Nah, sekarang persoalannya tangan ini apakah harus menyentuh lutut atau bisa menyentuh yang lainnya? Ini kadar minimal menyentuh lutut, ya kan? Kalau dia menyentuh yang lainnya tidak ada larangan, tapi memang nanti di bab sunnah, meletakkan tangan di atas lutut itu sunnah hukumnya. Ada nanti di bab sunnah, kita belum masuk. Meletakkan tangan ini dalam keadaan terbuka di lutut, Pas di lutut. Iya, pas di lutut, sunnah. Ya kan, sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Nah, tapi kalau kemudian dia meletakkan tangan tidak di atas lutut, di bawahnya kan banyak juga kita lihat, itu bukan kesalahan, boleh dilakukan. Cuma yang afdol diletakkan di atas. Nah, lalu kalau bicara tentang mensejajarkan, jadi orang itu banyak salah paham begini. Dia menganggap bahwa tangan ini diletakkan di lutut itu dalam keadaan tegak. Kalau dalam keadaan tegang ini biasanya tidak sejajar. Tapi kalau dalam keadaan dia membengkok sedikit, bengkok ibu, ya, bengkok, itu sejajar. Ya. Bengkok. Makanya kebanyakan orang melakukannya dia turunkan ke bawah. Tangannya lurus begini, diturunkan ke bawah untuk mensejajarkan. Sebenarnya tidak harus begitu. Walaupun apa yang dia lakukan tidak salah ya, boleh. Tapi kan kalau kita sayang tidak mendapatkan sunnah. Yang sunnah itu tetap diletakkan Tapi kalau di kita benar lutut, hukumnya itu tangan agak sehat. terbuka. Oh, Nah, tangan ini diginiin sedikit. Nah, dibengkokkan sedikit supaya lurus. Oh, bukannya lurus. Sejajar, Lurus. gitu. Ya kalau tangannya agak pendek, ini yang Dan penting memang kalau hukumnya kita rata. posisi ruku Ustaz, kalau ruku kita benar, memang ini otot ini nih tertarik enak banget betul. rasanya. Kalau pegal-pegal, aduh enak Betul. banget. Jadi ruku refleks, ya. Kayak ini apa? Coba kita harus pahami betul ini secara harfiah. Kefarduan ruku apa istilahnya? Ruku dinyatakan sah apabila tubuh dibungkukkan hingga tangan menyentuh lutut. Hingga tangan menyentuh lutut. Jadi sampai di sini ini dinyatakan sah walaupun pinggang tidak sejajar. Jadi pinggang sejajar itu hukumnya bukan wajib. Hukumnya sunnah, nanti ada di bab sunnah. Nah, ada di bab sunnah. Tapi minimal sampai tangan menyentuh lutut. Itu pun juga sunnah. Nah, Berarti itu wajib hukumnya. Wajib. Minimal. Makanya ini perlu cermat gitu, cermat ya. Minimal. Ruku dinyatakan sah. Ruku itu wajib loh, wajib.
kewajiban yang kelima. Ini kita bicara tentang hal-hal yang wajib ditunaikan waktu sholat. Yang kelima itu rukuk, Bapak. Ya kan? Kapan rukuk itu dinyatakan sah? Rukuk dinyatakan sah apabila tubuh dibungkukkan hingga tangan menyentuh lutut. Nah, di sini tidak disebut harus sejajar, ya kan? Tidak ada penyebutannya. Nanti pembahasan itu ada di sunnah. Jadi sejajar itu sunnah hukumnya, ya kan? Kemudian meletakkan tangan di atas lutut, sunnah juga hukumnya, ya kan? Sunnah hukumnya, ya kan? Dan dilakukan dengan tomakninah. Nah, apa itu tomakninah? Ya kan? Sini jelaskan. Ya. Saya membacanya. Jadi tomakninah itu jadi yang dijelaskan oleh yang saya baca ini, saya belum ketemu di sini, tapi ada sebenarnya keterangannya. Yang dimaksudkan tomakninah di sini adalah berhenti sejenak. Berhenti sejenak itu berapa lama? Itu kan enggak jelas. Berapa wajib yang nomor berapa kalau nggak salah? Iya, kalau nggak salah ada nanti. Berapa lama gitu harus dikatakan Ada jeda. ruku itu tomakninah. Oleh ulama dikatakan minimal dengan membaca subhanallah 1 kali. Itu tomakninah. Nah, tomakninah. Jadi tomakninah itu kadar minimalnya dengan membaca subhanallah sekali. Jadi sebenarnya subhanallah itu tomakninah, ya kan? Minimal ukurannya. Ya kan? Jadi ada jeda memang, walaupun jedanya itu sangat sedikit. Ya kan? Kadarnya itu membaca subhanallah sekali. Jadi bacaan subhanallahil itu nggak wajib kan? Enggak Ibu, enggak. Ini kan enggak masuk. Enggak ada kan penjelasan mengenai itu. Nanti penjelasannya nanti di sunnah. Ini kan yang wajib-wajib dulu nih. Yang wajib dulu. Kita kan baru bahas yang wajib. Kalau yang bacaan, yang wajib Fatihah, Al-Fatihah dalam salat. Selain Al-Fatihah tidak ada. Yang cepat-cepat itu dia nggak baca. Iya, karena nggak wajib. Berarti itu Kayak terboleh. Iya, pantas cepat gitu ada. Tapi harus tomakninah. Tapi enggak, dia nggak tomakninah. Dia tidak perlu baca. Nanti tomakninah tuh ada kewajiban tuh. Wajib itu tomakninah. Jadi sebenarnya begini, dalam prakteknya Rasulullah, salat sunnah, terutama sunnatul fajar, itu cepat. Cepat sekali. Artinya beliau hanya membaca Al-Fatihah. Yang lain-lainnya tidak membaca, tapi tidak meninggalkan hal yang lain. Ya. Seperti tomakninah itu kan. Tidak. Sholat fajar, Tapi dia sholat tidak baca. Sebelum sholat sholat subuh. fajar itu, sholat fajar. Sholat sunat Kan fajar. ininya ketentuannya juga ayatnya juga pendek, Iya, Al-Fatihah sama iya. Al-Ikhlas. Betul. Jadi yang saya baca begitu, Rasulullah itu kalau untuk sholat sunnah fajar beliau Kan lebih segera menyegerakan baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Menyegerakannya, ya, tidak lama. Menyegerakan Kalau sholat. sholat subuhnya, sholat sunnahnya aja lebih baik daripada dunia dan seisinya. Prakteknya yang dilakukan orang banyak meninggalkan hal-hal yang lain, yang itu sebagai sebuah kewajiban. Tomakninah itu terutama, ya kan? Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ya, mudah-mudahan selesai nih. 7 sampai 9 ya. 9. 6 ya. Yang keenam bangkit dari ruku dan i'tidal dengan tomakninah. Jadi bangkit dari ruku serta i'tidal dengan tomakninah. Sebelum itu kita ke bab ruku dulu. Ya, dalam konteks bab ruku ini kan karena dia kewajiban itu dilakukan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan tidak normal. Jadi kalau kita misalnya bisanya dalam keadaan duduk, tetap kita ruku. Ya kan? Baik dalam keadaan tidur, tetap kita ruku. Baik dalam keadaan di atas kendaraan, kita tetap ruku. Walaupun ruku itu dilakukan dengan isyarat, kita tetap ruku. Semampu kita tentunya. Jadi ruku itu wajib dilakukan. Jadi tidak ada alasan dalam situasi kondisi apapun meninggalkan ruku. Ya kan? Hanya memang tentu berbeda-beda dalam prakteknya kan, ya kan? Dalam prakteknya berbeda, tapi tetap yang namanya ruku itu harus ditunaikan, ya. Harus ditunaikan. Seperti itu.
Nah, kemudian yang keenam, bangkit dari rukuk dan i'tidal dengan tumanina. Hal ini berdasarkan pada ucapan Abu Humaid ketika menjelaskan cara Nabi SAW sholat. Jika beliau mengangkat kepalanya, beliau berdiri lurus hingga semua ruang tulang punggungnya kembali ke posisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah juga pernah meriwayatkan apabila beliau mengangkat kepalanya dari rukuk, beliau tidak langsung melakukan sujud sebelum berdiri lurus. Jadi kembali ya dari rukuk, bangkit dari rukuk dan tidak lurus. Ini kadang-kadang orang, nah ini yang paling banyak kesalahan. Habis dari rukuk belum lurus sudah sujud. Iya. Ya. Berarti tidak ada tumanina, tidak ada i'tidal dan tidak ada tumanina. I'tidal berarti kan lurus. Iya. Dia tidak lakukan itu. Apalagi tumanina. I'tidal aja enggak ada. Apalagi Kita sampai Allah menyatakan gitu ya. Iya. Kita baca Rabbana lakal hamdulillah itu posisi tangan gimana? posisi tangan boleh Boleh dibalik lagi sini, boleh sini. boleh boleh begini juga boleh. Boleh gini-gini. Versi bawah itu nanti ke grogol. Habis basah. Iya. Nabi SAW bersabda, "Summarfa hatta ta'dila qa'iman." Kemudian bangkitlah sampai kamu berdiri lurus. Muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "La yanzurullahu ila salati rajulin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudi." Allah tidak memperhatikan salat seorang laki-laki yang tidak meluruskan punggungnya ketika berdiri antara rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi memang i'tidal, berdiri lurus itu ya, itu menjadi kewajiban di dalam salat ya, dan tumanina ya, berhenti sejenak ya. Kemudian yang ketujuh, nggak apa-apa nih, lebih sampai 9 nih ya, sampai 9. Yang ketujuh sujud ya. Yang wajib dilakukan juga ya, adalah sujud. Dasarnya dari dari apa? Hadis al-Musi fi salatihi ya. Rasulullah SAW bersabda, "Summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah dengan tumanina, bangkit dan duduklah dengan tumanina, lalu sujudlah dengan tumanina. Dengan demikian sujud pertama dengan tumanina, bangkit ya, dengan tumanina, bangkit dari sujud lalu duduk dengan tumanina, dan sujud kedua dengan tumanina merupakan fardu di setiap rakaat salat. Ya. Baik itu salat fardu maupun salat sunnah. Ya. Nah, di sini dijelaskan nih, batas tumanina ini ada nih penjelasannya. Batas tumanina adalah ketenangan beberapa saat setelah semua anggota tubuh tidak bergerak. Jadi tumanina itu kalau ketika tidak bergerak, nah, di situ ada jeda, itu yang disebut dengan tumanina. Yang lamanya diperkirakan oleh para ulama sekurang-kurangnya sama dengan membaca tasbih 1 kali. Subhanallah. Nah, subhanallah sebentar itu kan. Tapi itu kadar minimal dari tumanina. Setelah berhenti, ya, ketika rukuk berhenti, saat itu berhenti sejenak, itu tumanina. Begitu juga dengan i'tidal. Dengan berdiri dari rukuk, lurus, subhanallah, ya berhenti sejenak sekali itu. Subhanallah berapa lama sih? 1 detik kali ya? Subhanallah. Mungkin nggak sampai 1 detik, setengah detik. Tapi makanya orang kadang-kadang tidak memposisikan gitu kalau saat belum berdiri i'tidal sempurna, dia udah, langsung iya, langsung tidak ada sujud tumanina. gitu. Banyak yang Kesalahan. Padahal kan menganggapnya jadi ngomong apa subhanallah itu sambil bergerak lagi gitu. Ustaz, buat posisi sujud itu katanya siku nggak boleh nyentuh sajadah ya, benar? Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangan sujudnya gitu. Ini karena udah terlanjur ditanyakan, kita bisa jawab juga. Jadi sebenarnya tidak ada larangan untuk menyentuh siku ke tangan. Cuman bicara nanti afdoliyah. Bicara afdol. Soal afdoliyah nanti. Ya. Nah, ini dijelaskan tentang anggota-anggota yang ikut sujud. Anggota-anggota yang ikut sujud. Anggota-anggota sujud adalah wajah, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 telapak kaki. Ya.
anggota yang sujud. Ya. 7. Dua wajah, Telapak satu, kaki. ya. Ujung jari. Dua telapak tangan, ya. Kemudian 2 lutut dan 2 telapak kaki. 7. Dua ujung Nah, jari. gimana Ada kalau dua yang siku lainnya ya? juga? Jari apa? Gimana kalau yang lainnya Ada juga? 2 siku ya? Ada pembahasannya nanti. Ada pembahasannya. 2 telapak tangan kan? Iya. Ya kita konotasikan ada 2 telapak tangan berarti secara logika ininya ngangkat kan? Nah, Ya. 2 telapak tangan kok. Jadi ada 7 anggota Dua bukan. tangan, Siku, Pak. Dua siku tangan enggak. kan begini. Kalau berarti siku berarti 4 dong. Ini udah tangan aja udah 4. Logika ya. Logika. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajada al-'abdu sajada ma'ahu sab'atan ara wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamah." Apabila seorang hamba sujud, maka 7 anggota tubuhnya sujud, yaitu wajahnya, 2 telapak tangannya, 2 lututnya, dan 2 telapak kakinya. Kalau telapak kakinya Sebagai begini, jemaah. Telapak kaki atau jari? ini kalau begini kan telapak kakinya. Kan? Iya. Boleh. Boleh, boleh. Bukan Kalau begini. bicara soal boleh Bukan nih. jari ya? Kalau bicara soal Tapi boleh. enggak. itu bukan telapak. Itu bukan telapak kaki. Itu punggung kaki. Hanya 2 telapak kaki. Harusnya kan Harus bapak. Harusnya Harusnya kan begini. Ada orang yang begini Ah, juga, kelipet. gitu kan. Iya. Jadi bukan jarinya begini. Jarinya gini. harusnya Biasa jarinya kita kan begitu. begini, kita Jarinya biasa. ke depan. Iya. Ya biasanya gitu. Yang pakai punggung ya, Pak? Ini kan ada orang yang Yang begini. boleh aja, nggak usah ditegur salah dia. Bukan telapak kaki dong. Tapi itu wajib kan telapak kaki. Kamu bawah. Jadi ini Dia nanti munggung perkaranya kaki biasanya. bukan perkara apa? Afdal. Afdol, karena perkara afdol ya. Ada nanti di sunah-sunah dan di Ya, kayak yang makruh. antara dua Jelasan. yang kedua sama yang terakhir tuh apa? Jadi mungkin ada, kalau yang dia telapak kaki itu dia gantung kali. Jadi yang penting kan telapak kakinya ini kan Sampai ke nyampe ke lantainya Iya. gitu loh. Iya. Dia telapak kakinya perkara dia tekuk begini, perkara dia ini, yang penting dia wajibnya tuh kena. Gitu. Bukan, Iwan. Telapak kaki itu pemikiran kita itu yang Yang ini bawah, bawah yang nih. putih. Iya. Tidak. Iya. Bukan harusnya ke Nah, kalau dia begini begini kan. bersimpuh gitu loh, Nah, kayak itu orang kan kalau kita bersimpuh. begini kan, jadi telapak kakinya di atas. Nah, ya Iya. itu. Itu. Punggung Nggak kaki. boleh. Iya. Makanya harusnya dia ikut ngaji di sini kan. Ajak Ya kan banyak orang yang begitu. Ya, makanya harusnya dia ikut ngaji di sini. Gitu. Ya kayak gitu boleh apa enggak? Nah, dari Abu Humaid radhiyallahu anhu meriwayatkan saat sujud Nabi SAW menempelkan hidung dan keningnya ke lantai. Menempelkan hidung dan keningnya ke lantai, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Menurut At-Tirmizi, hadis ini sahih dan menjadi pegangan para ulama. Jika seseorang sujud tanpa menempelkan hidungnya, sebagian ulama menyatakan bahwa hal itu sudah tercukupi dengan menempelkan kening ke lantai. Jadi bukan sebagai sebuah keharusan ya. Jadi Tapi tidak di sini tapi lagi itu tentu lebih sama baik temannya. ya kan? Menempelkan kening dan menempelkan hidung. Sedangkan ulama yang tidak sependapat bahkan mengharuskan kening dan hidung menempel ke lantai. Perselisihan para ulama biasa. Kalau yang perempuan kan suka kena Ustaz. Ya. Timbal ya. Kan nggak kena keningnya di sini. Ya jangan Tutupan terlalu di sini. berlama. Nggak apa-apa ya? Ya kalau bicaranya boleh boleh Ibu. Oh. Ya, boleh. Jangan terlalu ke bawah, makanannya ke atas sedikit, gitu. Ada ciput. Ada ciput. Ya sampai dengan 7. Boleh saja ya. 7 aja dulu ya. Iya. 8 9 kita banyak intinya nanti banyak Ya. pernah pernahnya. Pernah. Kalau bisa minta diulangi dari 1 apa 2. Ya. Wah, di buku ada. Tanya aja. Visi semua ada. Fotokopi yang Orang-orang udah terlambat. Nanti belakangan aja. Sebentar aja, mama niat. Oh iya, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri saat mengerjakan sholat fardu, Baca yang Al-Fatihah. keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam bangkit dari ruku dan i'tidal dengan tumanina, dan yang ketujuh sujud. Di buku Cuman fikih sunnah ada keterangannya Bu, keterangannya itu yang penting tuh. Iya. Apa itu maksudnya takbiratul ihram ini? Oh, iftitah enggak ya? Enggak. Belum, ini kan baru yang wajib-wajib. Itu nggak masuk yang wajib itu. Hah? Iftitah tidak termasuk yang wajib. Tahiyat awal, Tinggal yang terakhir. Ya. tahiyat awal itu wajib apa sunnah? Ini yang biasanya ini. Tahiyat itu Nanti aku kirim termasuk yang sunnah.
Yang awal. Yang wajib. Yang Bagian awal ya? Tahiyatul awal. Tahiyat akhir wajib. Iya. Tahiyat akhir yang wajib. Ya sama ini udah Tahiyat awal ganti. yang sunnah. Belum masuk soalnya. Iya. Ke-8 gitu. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau ada pesawat kita cukupkan. Jadi kalau begini ini penasaran nih. Datang lagi. Mau nggak mau harus datang ya nggak? Jadi ada usulan 2 pekan yang akan datang kita akan kajian Ramadan. Tentang Ramadan, tentang puasa. Ini setiap Senin ya? pas bab hadis di Gini, sebenarnya ini pengajian ini adalah tafsir, cuma berganti-ganti. Jadi baru bulan Mei kemarin ya kita dia berganti-ganti. Minggu ini tafsir, Senin depannya lagi Riyadhus Shalihin hadis, minggu depannya lagi baru fikih sunnah. Gitu. Jadi ini giliran fikih sunnah ya. tapi nanti di Ramadan, bahkan sebelum Ramadan, 2 minggu sebelum Ramadan, kita membahas fikih dan hadis yang berkaitan dengan puasa. Jadi puasa Ramadan. Jadi semoga kalau teman-teman bisa hadir, nanti kita bisa menjalankan puasa itu yang benar-benar disyariatkan oleh Rasulullah. Jadi benar-benar puasa itu seperti apa? Ya, nanti itu. Kita akhirin yang baca alhamdulillah. Alhamdulillah.